Halo teman-teman semua, pada video kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi. Desain organisasi melahirkan 4 konsep yang penting dalam struktur organisasi, yaitu kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan pelimpahan wewenang. Yang akan dibahas pertama yaitu kekuasaan atau power. Kekuasaan adalah kemampuan untuk memengaruhi orang atau mengubah situasi. Atau dengan kata lain, kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh pada orang lain, artinya kemampuan untuk mengubah sikap atau tingkah laku individu atau kelompok. Menurut Friends dan Raven, sebagaimana dikutip oleh Stoner, Freeman, dan Gilbert, terdapat 5 faktor yang mendasari lahirnya sebuah kekuasaan. Yang pertama ada faktor reward power. Ialah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Yang kedua, coercive power, kekuasaan untuk memberikan hukuman. Yang ketiga, legitimate power, yaitu kekuasaan yang muncul akibat dari suatu legitimasi tertentu. Yang keempat, expert power, yaitu kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Dan yang kelima, referent power, kekuasaan yang muncul akibat adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki pengaruh terhadap seseorang atau sekelompok orang tersebut. Selanjutnya, kewenangan. Kewenangan pada dasarnya merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang seringkali dipergunakan dalam sebuah organisasi. Wewenang adalah dasar atau tindakan melakukan suatu kegiatan atau aktivitas dalam perusahaan, dan hak untuk melakukan sesuatu atau memerintahkan orang lain untuk melakukan atau tidak melakukannya. Terdapat 2 pandangan kewenangan formal. 1. Pandangan klasik, yang menerangkan bahwa kewenangan pada dasarnya terlahir sebagai akibat adanya kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan-kewenangan yang diberikan. Yang kedua, pandangan penerimaan, yang menerangkan kewenangan formal akan cenderung dijalankan atau diterima oleh bawahan tergantung dari beberapa persyaratan, yaitu bawahan dapat memahami apa yang diinginkan atasan, apa yang diperintahkan konsisten, dan bawahan mampu secara mental maupun fisik menjalankan apa yang diperintahkan. Bagan pandangan kewenangan dapat dilihat sebagai berikut. Lalu ada beberapa jenis kewenangan, yaitu kewenangan lini, kewenangan staf, dan kewenangan fungsional. Yang pertama, kewenangan lini, yaitu mereka yang dalam organisasi bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, kewenangan staf, mereka yang ditunjuk organisasi untuk membantu bagian-bagian dalam organisasi yang memiliki kewenangan lini. Dan yang ketiga, kewenangan fungsional, mereka yang memiliki kewenangan lini maupun staf, namun juga karena tugasnya diberikan kewenangan untuk melakukan kontrol dan koordinasi dengan bagian lain. Selanjutnya, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban atau tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau dimiliki. Delegasi. Delegasi adalah proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut. Ada beberapa manfaat dari delegasi. Yang pertama, memungkinkan bawahan mempelajari dan melakukan sesuatu yang baru, mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik lagi dalam berbagai hal, dan penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan lebih cepat sekiranya delegasi tersebut berjalan dengan semestinya. Juga terdapat beberapa kendala dalam pendelegasian,
Ada staf yang tidak memiliki kemampuan dan kapabilitas, dan kurangnya tanggung jawab atasan terhadap apa yang semestinya dia lakukan. Sekian materi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.